Nah, artinya apa? Saya hanya 3 hari bebas. Nah, ini adalah sebuah presiden dalam KUHP baru kita yang memang perlu dieksersis. Tempatnya untuk melakukan eksersis di mana? Ya di pra-peradilan ini. Karena ini bukan pokok perkara, ini adalah soal prosedur. Persidangan ini tetap saya hadapi. Jadi ini adalah kesempatan untuk saya, apabila terjadi sidang, ya saya akan sampaikan. Begini ya, untuk dari sisi saya sebagai seorang akademisi, seorang peneliti ya, saya melihat ada sebuah sisi di mana kita harus melakukan yang saya sebut sebagai intellectual exercise terhadap KUHP baru ini ya. Karena yang terjadi pada saya itu saya lihat bisa menjadi presiden kalau kita tidak segera mempra-peradilankan prosedur ini ya. Ya, jadi seperti yang teman-teman semua masyarakat Indonesia tahu, per 23 Juli 2026 saya sudah tidak lagi menjadi terdakwa karena perkara saya sudah batal demi hukum, bahkan berkasnya pun sudah dikembalikan, artinya sudah tidak ada lagi perkara saya. Tapi 3 hari kemudian muncullah surat undangan kepada saya untuk maju sidang di tanggal 6 Agustus ya. Nah, artinya apa? Saya hanya 3 hari bebas. Nah, ini adalah sebuah presiden dalam KUHP baru kita yang memang perlu dieksersis. Tempatnya untuk melakukan eksersis di mana? Ya di pra-peradilan ini. Karena ini bukan pokok perkara, ini adalah soal prosedur. Dan setelah kami pelajari pada undang-undang yang menetapkan adanya pra-peradilan, ternyata memang bisa masuk ya. Artinya apa yang sekarang ini sedang akan kami ajukan ya, kami mohonkan, saya sebagai pemohon di sini ya, itu ternyata disetujui oleh Mahkamah Agung ya. Buktinya pengajuan kami untuk pra-peradilan ini segera disetujui oleh Mahkamah Agung dan mendapatkan nomor. Ya, dan sudah mendapatkan nomor perkara. Lalu kemudian sidang yang sudah mendapatkan nomor perkara 354 di sidang Pengadilan Jakarta Timur sudah hilang ya. Anda bisa lihat ya di itu. Artinya apa? Memang kami sah untuk melakukan pra-peradilan ini. Sekali lagi, ini adalah perjuangan kami untuk seluruh masyarakat Indonesia agar tidak terjadi presiden yang menimpa masyarakat Indonesia yang lain. Maka mohon doanya agar pra-peradilan ini bisa berjalan, betul-betul menegakkan hukum, lalu kemudian apa yang diputuskan oleh hakim pada pra-peradilan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Udah diundang? Belum. Nah, sekarang. Oke. Apa yang membedakan antara upaya perlawanan oleh biar semuanya dapat, boleh di tengah, di tengah biar semua dapat ya. Nah. Oke, apa yang membedakan antara tuntutan kami supaya penuntut umum mengajukan perlawanan dengan yang sudah dijalankan oleh penuntut umum dalam bentuk melakukan perbaikan terhadap surat dakwaan? Perbedaannya adalah kalau dia melakukan perlawanan, belum tentu pengadilan tinggi itu mengabulkannya. Dan kalau tidak mengabulkannya maka case close gitu. Yang kedua, kalau dia memperbaiki, mestinya itu ada celah yang diberikan oleh hakim untuk memperbaiki. Yang mana itu tidak diberikan oleh hakim pada putusan selanya. Oleh karena itu kita mempertanyakan atas hak apa penuntut umum mengajukan perbaikan dan memasukkan kembali. Kalau yang seperti ini yang dikatakan oleh klien kami, yang seperti ini dibiarkan lolos, maka perbaikan itu menjadi sesuatu yang tidak terlalu bermakna ya, unmeaningful bagi setiap terdakwa yang dikabulkan dalam putusan selah atas batal demi hukum yang diajukannya. Demikian tambahan dari saya. Saya tambahkan, banyak orang mengatakan bahwa tidak ada dasar kami melakukan pra-peradilan. Boleh ke tengah lagi, karena Pak? tidak ada. Boleh ke tengah lagi, Pak? Karena dikatakan tidak diatur dalam undang-undang. Nah, coba dibaca di undang-undang KUHP yang baru, pasal 1 ayat 15 itu jelas definisi pra-peradilan, ya kan? Pra-peradilan adalah untuk ini, dan yang terakhir mengatakan termasuk untuk penuntutan. Kami menggunakan generalis itu. Ya kan? Biasanya kalau spesialis tidak ada, kembali ke generalis. Karena itu ada di dalam pasal, bukan konsiderasi. Bahwa yang tuntutan ini juga termasuk ranah pra-peradilan. Itulah yang membuat dasar kami. Tadi juga kawan kami katakan, dasar kami ini adalah putusan hakim. Hakim itu tidak menggunakan
kewenangannya. Karena di dalam putusan itu 75 ayat 4 yang mengatakan memberikan kesempatan itu tidak ada. Berarti hakim tidak menggunakan kewenangan memberikan. Jadi ini subjektif hakim, bukan demi hukum ya. Itu subjektif hakim, dan hakim dalam putusannya tidak memberikan hak itu. Oleh sebab itu, kami bukan minta bahwa untuk dibebaskan dari terdakwa, dibebaskan dari tidak. Kami hanya mau meluruskan, ya kan? Karena ada namanya abuse of process. Kami hanya mau menegakkan hukum demi, seperti Dr. Tifa katakan, untuk sebagai sebuah jurisprudensi. Karena ini adalah undang-undang yang baru, jadi ke depan pun jangan sampai terjadi. Kami datang ke sini bukan demi kepentingan Ibu Tifa, tapi demi kepentingan penegakan hukum. Karena kami tidak minta beliau dibebaskan, tidak. Kalau memang mau melawan, gunakan pasal 206, yaitu banding. Itu hanya itu saja yang kami minta. Jadi kami, kalau dikatakan bahwa kami penakut, oh tidak. Kalau penakut kami minta dibebaskan. Ini kan ranah kita bisa minta dibebaskan. Kami tidak minta. Tapi kami hanya minta jaksa untuk melakukan sesuai undang-undang. Terima kasih. Sebelumnya kan Dokter Tifa kan sempat pamit gitu undur diri dari bicara bukan gini ya. Jadi gini, ini supaya saya juga ingin luruskan bahwa masyarakat Indonesia itu supaya tahu ya bahwa saya memperjuangkan keadilan, termasuk utamanya kebenaran terkait dengan polemik ijazah ini sudah dari sejak tahun 2022, bukan baru kemarin, sudah 4 tahun, dan hasil dari penelitian saya sudah saya bukukan, sudah saya publikasikan, sudah saya seminarkan. Jadi pekerjaan saya sebagai peneliti di sini sudah selesai. Lalu untuk itu maka saya harus mendharma baktikan ilmu saya itu urusan-urusan yang jauh lebih penting untuk saat ini. Urgent. Persidangan ini tetap kita hadapi. Tetapi persidangan ini tetap Kita hadapi. Jadi ini adalah kesempatan untuk saya, apabila terjadi sidang ya saya akan sampaikan Tetap. sesuatu yang memang perlu disampaikan terkait dengan polemik ijazah ini. Jadi ini ruangan saya, tapi saya punya 5-6 hari untuk bekerja, untuk melakukan banyak hal lain. Itu ya yang saya maksud sebagai hijab. Dan sekali lagi saya sampaikan di sini, saya bersama dengan para advokat saya yang sekarang ini kita perjuangkan di pra-peradilan ini ya, itu adalah amar putusan yang sudah ditetapkan oleh pengadilan, oleh majelis hakim. Itu amar putusan itu yang kita bela, di mana di situ selain dari bahwa saya sudah dinyatakan bebas Demi ya, hukum. batal demi hukum perkara saya, Bebas. ada amar putusan yang dalam hal itu adalah ayat pasal 75 ayat 2 dan 3 yang harus kita pertahankan. Karena Ayat di 4 situ tidak disebut. tidak ada pasal, tidak ada ayat 4. Itu jelas. Jadi kalau ini kita biarkan terjadi sidang, maka kita seperti mengingkari amar putusan itu. Nah, di dalam amar putusan itu juga ada pasal 206. Oh, kami siap. Ya, artinya apa pasal Silakan 206? melawan. Itu JPU diberi kesempatan oleh amar putusan majelis hakim untuk melakukan perlawanan banding. Iya. Ya, kami siap. Kami Kami lebih siap. siap untuk Menghadapi. perlawanan banding tersebut gitu loh. Jadi supaya ini semua juga paham, rekan-rekan media dan seluruh masyarakat Indonesia paham, saya tidak lari dari perkara ini. Saya hadapi, justru pra-peradilan ini ingin kami katakan bahwa sesuai dengan amar putusan, maka sebaiknya JPU itu melakukan pasal 206. Apa itu banding? Dengan banding itu ayo kita mulai lagi untuk bersidang dengan sesuai dengan hukum yang ada. Ya, seperti itu ya. Baik, ada pertanyaan teman-teman? Sudah siap? Ya, terima Baik, kasih. nanti kami akan konfres ya setelah kami selesai melakukan sidang. Ya. Baik, terima kasih. Nih. Mas Roy, ini ada Dokter Tifa. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya support saja. Dibalik jadi artinya apa? Aktivis, akademisi, para peneliti yang justru ini menurut saya ya, menurut keyakinan saya dilakukan kriminalisasi dan politisasi hukum. Dan kenapa saya mendukung Dokter Tifa dan Roy ini? Saya pernah mengalami 2019 yang lalu.
ketika kita mau nolak pemilu curang, justru kita yang dipopor dengan tuduhan makar, kemudian otak perencanaan penggagalan pelantikan presiden dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kita dalam rangka mengedukasi masyarakat, dalam rangka penegakan hukum, mencari keadilan, ya mari kita dukung proses peradilan ini. Termasuk juga yang dilakukan oleh Dr. Bonatua di PT UN, Subhan Palal, kemudian juga di mana lagi ya, DKPP dan KPU, agar proses peralihan kepemimpinan negara ini nanti ke depan betul-betul clear, betul-betul valid, betul-betul konkret, betul-betul otentik dan transparan, nggak ada keabu-abuan gitu. Jadi yang sudah Ujur. lebih banyak Dan lebih saya tua. nggak mau bilang uzur, lebih banyak dari saya. Gini ya, perjuangan mereka ini kan harus, memang media harus betul-betul mendukung gitu. Yang pertama adalah media-media ini adalah tidak boleh berpihak kepada satu sisi atau satu orang. Karena Roy Suryo ini kan dari awal, Dr. Tipa dari awal dia berjuang untuk mengungkap tentang kasus ijazah palsunya Jokowi. Ya kan diawali memang waktu itu dari Gus Nur dengan Bambang Tri. Ya kan? Itu dari kasusnya Gus Nur dan Bambang Tri, Abang Dul sudah ini ya? Udah kan dari Udah awal turun saya yang ya? awal itu. Nah itu kan kita kawal dia. Cuma setelah dia pindah ke Solo atau kemana gitu sidang, ya saya nggak ikut lagi. Bang, coba ceritain perbedaannya dulu kasus Gus Nur dan kasus Roy Suryo dan Dr. Tifa sekarang dong, Bang. Oh, kalau yang lebih seru-seruan sekarang. Oh gitu. Kalau Gus Nur dulu itu tidak terlalu banyak ya, dengan itu kawan-kawan dari media meliput gitu. Kalaupun dia ada di kasus waktu di Mabespori pun terbatas. Jadi kalau ada dibilang bahwa waktu itu Gus Nur dengan Bambang Tri itu terekspos oleh media kita sekarang, enggak. Kalau sekarang kan beda. Di sini ada namanya Roy Suryo, ada Dr. Tipa, dan kebetulan kasus Ada klaster satu lagi. ada klaster satu lagi, ada Rustam, ada Rizal Padilla, ada Kurnia. Nah itu beda. Memang suasana kalau di Jakarta ini beda ya. Kalau ada suatu kasus itu pasti cepat kita angkat. Nah kalau Gus Nur kemarin, pertama jaraknya jauh, kedua kasusnya kawan-kawan juga mungkin menganggap ya tahulah sendiri lah, YouTuber kan, yang ngambil daerah juga kurang sempurna. Nah kalau kita sekarang kan beda, ada Langkah Update, ada kawan TV One, ada Racikan Berita 1, ada Racikan Berita Seberita, ada Refli Harun, ada Salwa, ada Mimbar, sekarang Mimbartub, ada Gopur Official, ada ada Kozinuddin Channel, dan banyak. Dan ini hanya satu kawan-kawan kita YouTuber itu di Jakarta ini, itu satu anak ya, itu 5-6 channel loh, coba perbandingan jauh, beda banget dulu. Waktu itu channel pertama yang memberitakan Bambang Tri soal ijazah. Wah itu di take down itu. Nah itu ceritakan dong, kenapa itu? Ya gara-gara dianggap bahwa media saya itu menyebarkan berita fitnah, sedangkan penontonnya sudah 2 juta lebih. Di awal-awal tuh. Ya awal-awal 2022. Nah itu udah sebulan 2 juta lebih penontonnya. Nah, itu kan luar biasa. Cuma nah sekarang saya semenjak itu di take down, ya saya beralih ya, tertatih-tatih juga. Cuma penghasilan dulu yang lebih, dan subscribe-nya aja hampir 250 sampai 300 itu dulu. Nah, jadi itu karena Dan itu pada saat lagi ada rezim, lagi ada pemimpinnya kan, Bang? ada ini. Pada saat dia memimpin. Iya, memang Jokowi ini yang pelakunya. Ya, Jokowi ini rezim gak bener Jokowi. Kalau orang bilang bahwa Jokowi itu bukan ada PKI, udah jelas kok di PKI. Dia mengakuin Bapak ini Harjo gimana. Lalu sekarang kalau ijazah palsu itu main dikejar lah. Guys,